Penyulingan sampah plastik. Berdasarkan survei yang kami peroleh di Desa Cerih, kurangnya kesadaran akan kebersihan lingkungan, khususnya sampah plastik. Karena sampah plastik adalah senyawa polimer yang terbentuk dari polimerisasi molekul-molekul kecil atau monomer hidrokarbon yang membentuk rantai panjang dengan struktur yang kaku. Hampir semua sampah plastik susah untuk diurai. Plastik yang memiliki ikatan karbon rantai yang panjang dan memiliki tingkat kestabilan yang tinggi sama sekali tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sampah plastik yang kami peroleh dari lingkungan sekitar Desa Cerih, kemudian kita cuci sampai bersih. Dan setelah itu melalui proses penjemuran dalam waktu 5-24 jam, tergantung cuaca dengan menggunakan sinar matahari sampai kering. Kemudian sampah plastik yang sudah melalui proses penjemuran lalu dimasukkan ke dalam tungku penyulingan sampai penuh. Tutup tungku penyulingan hingga rapat agar meminimalisir udara yang masuk. Setelah semua sampah plastik sudah masuk ke tungku penyulingan, kemudian nyalakan api dengan menggunakan kayu bakar. Proses penyulingan minyak membutuhkan waktu kurang lebih 1-3 jam dengan api yang stabil. Jika minyak hampir jadi, biasanya ditandai dengan keluarnya uap dari sela-sela tungku penyulingan. Untuk meminimalisir kebocoran uap dari tungku penyulingan, alangkah baiknya kita tambal dengan tanah liat, agar uap yang keluar tidak terlalu banyak karena apabila uap terbuang terlalu banyak, maka dapat mempengaruhi hasil minyak dari penyulingan. Kalau sampah sudah terbakar habis, ditandai dengan tidak keluarnya uap dari tungku pembakaran. Setelah dingin, bersihkan tungku dari sisa penyulingan sampah. Inilah limbah dari penyulingan sampah plastik, dan ini dapat dibuktikan bahwa dari 1 kg sampah plastik bisa menjadi 1 ons abu, yang bisa dimanfaatkan sebagai campuran briket. Setelah minyak dingin, pindahkan minyak dari kaleng pendingin ke dalam botol mineral. Dan ini hasil minyak dari proses penyulingan sampah plastik. Inilah hasil pembakaran minyak yang kami peroleh dari penyulingan sampah plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hashim Mustafa dari KKN tematik 2022 Desa Cerih, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Di sini saya sebagai Kordes akan mempresentasikan sedikit dari hasil pembakaran destilasi limbah plastik menjadi BBM. Dengan menjaga alam melalui hal-hal kecil seperti meminimalisir limbah, kita turut serta menyelamatkan bumi untuk keselangsungan hidup yang lebih baik. Di Indonesia masih banyak ditemukan plastik yang merupakan salah satu material digunakan untuk kemasan sekali pakai. Namun sayang, pengelolaan sampah plastik di Indonesia belum dikelola dengan secara baik. Salah satunya penyumbang masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut, adalah sampah plastik.
Masalah ini timbul dikarenakan sifat plastik yang tidak mudah terurai. Butuh ratusan tahun bila terurai secara alami. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit hasil dari destilasi penyulingan limbah plastik menjadi BBM. Di sini bisa dilihat LDPE yang artinya ini pengelolaan limbah plastik dengan sampah limbah plastik seperti plastik, kantong kresek dengan tipikal plastik yang dikatakan tipis. Di sini sudah kita melakukan uji coba beberapa kali dan hasilnya alhamdulillah berhasil, dan masih ada sedikit evaluasi yang kita perlu tingkatkan lagi. Dan di sini golongan PET. PET itu adalah golongan plastik dengan tipikal keras seperti gelas cup atau botol aqua seperti ini, dan barang-barang kayak semacam ember di dapur lah, seperti itu. Dan setelah pembakaran itu, keraknya ini bisa kita lihat ya, semacam butiran-butiran kecil semacam plastik yang nantinya kita bisa olah menjadi briket. Ketika tinggal ditambahin bahan-bahan yang kita perlukan saja, yang nantinya ini akan menjadi briket. Walaupun dengan skala kecil dari pembakaran limbah plastik itu menggunakan alat, jadi sampah limbah plastik yang notabene awalnya banyak ini menjadi butiran-butiran kecil seperti ini. Jadi benar-benar mengurangi sampah limbah plastik yang ada di Desa Cerih, Jatinegara, Kabupaten Tegal. Dan menurut saya kalau tiap-tiap RT ataupun diproduksi dengan banyak, ini bisa mengurangi limbah plastik yang notabene di Desa Cerih itu ada pasar yang bisa dibilang sampah menjadi masalah di Desa Cerih. Makanya dari KKN kami menciptakan sebuah alat, itu penyulingan limbah plastik menjadi BBM. Supaya apa? Kita bisa mengurangi limbah plastik dan juga bisa memproduksi BBM tersendiri. Tapi untuk saat ini kita ada kendala sedikit terkait BBM, yaitu kita belum mengukur oktan dari BBM tersebut. Makanya kita butuh semacam laboratorium. Kita juga terkendala masalah biaya terkait pengujian pengecekan sampah plastik. Jadi BBM ini kita belum diuji di laboratorium. Kita terkendala masalah dana dan yang lain. Makanya kita belum mengukur oktan dari BBM ini. Jadi kandungannya apa saja, segala macam jenisnya apa. Tapi untuk yang saat ini kita diproduksi sih, untuk jenis-jenisnya ataupun dari sifat-sifatnya ini semacam solar dan minyak tanah mendekati, semacam itu sih. Sekian presentasi dari saya mewakili dari KKN tematik Desa Cerih 2022. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.